familiar untuk hari kurban. Ya, sup Maksudnya? tulang gitu. Sup tulang. Untuk pulang. Sup tulang. Sup tulang. Aduh. Teh. Halo penonton setia MasterChef Indonesia, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasmenya untuk semua yang udah setia menonton MasterChef Indonesia sampai sekarang. Jadi jangan lupa tonton terus di YouTube MasterChef Indonesia dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman dan nonton terus MasterChef Indonesia season ke-8 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 16.30 hanya di RCTI. Hal yang pertama aku lakukan, aku langsung memotong beef shanknya dan membuat jadi potongan kotak-kotak. Terus aku rebus untuk menghilangkan baunya. Karakteristik dari shank tuh yang pasti emang udah keras dari sananya, jadi harus di-presto agak lama. Aku memutuskan untuk membuat Taiwanese beef noodle. Dulu banget aku pernah makan hidangan ini di Taiwan dan ya udahlah kepikirannya buat itu aja. Sebenarnya di tantangan hari ini aku pengen banget dapetin ram. Cuman dapetnya beef chick, ya udahlah nggak apa-apa, dikerjain juga. Aku udah tahu kalau mau masak apa. Di challenge kali ini, beef chick curry akan aku presentasiin sama biryani, beef cutlet, raita, dan okra masala. Indian food. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri juga ya, 90 menit nggak mungkin dong masakannya cuma gimana-gimana banget, jadi harus wow. Awalnya pengen banget bikin nasi mandi, tapi aku dengar Kak Febs bikin nasi biryani dan agak mirip-mirip kan, aku takut di-compare, jadi aku bikin aja tongseng sapi. Aku dibilin Brian Ram, jujur belum pernah ngolah, cuman aku bakal presto dan hope for the best aja sesuai dengan kemauan juri. Hal pertama yang aku lakuin, bikin bumbunya dulu. Lalu aku potong-potong dagingnya, dan ternyata masih frozen. Langsung aku ambil bagian pinggir-pinggirnya aja. Dan itu masih banyak bisa buat makan se-RT. Wah, saingan terberat menurut aku Pak Adi ya, karena dia paling sering ngolah daging dan semua makanan dia enak. Ya, tapi semoga aku juga bisa. Sebenarnya kalau gua tuh kan, gua pengen yang potongan ini. Apa tuh? Kayak brisket atau ram atau gitu kan. Tapi gimana lagi kan, Brian mau, you know. I'm not gonna make it easy for you, Pak Adi. Ya, biasa, it's competition kan. Balik lagi ke top 7. Adalah pressure dikit dengan kehadirannya Feb sama Thea di sini. Tapi ya mau gimana pun kita harus tetap berjuang dan kasih yang terbaik. Jago-jago dan sangat berkompeten untuk berada di sini. Jadi I really need to watch out for them. Yang pasti menurut aku udah top 7 ini bener-bener udah kuat semua. Bahkan dari top 10 pun semuanya tuh udah kuat banget. Jadi harus bergerak lebih maju lagi. Agar dagingnya lebih cepat empuk, jadi daging yang udah kupotong kotak-kotak tadi, kupotong jadi dadu-dadu kecil. Aku memakai banyak potongan beef shank ini untuk membuat kaldu yang lebih nendang lagi. Karena ini galeri MasterChef, sudah pasti semuanya harus bikin from zero. Mayones aja harus bikin dari scratch, dan aku sampai-sampai kepegelan ngocoknya. Karena aku pingin cepat, jadinya aku pakai hand blender untuk mengocok mayonesnya. Ternyata split. Untung waktu masih banyak, langsung aku bikin batch kedua. Guys, waktu kalian masih ada 60 menit ya. Yes, chef. So take your time and make it nice. Yes? Chef. Ya, Yes, chef. Cak, bikin apa? Ram, Oh, iya. bikin apa?
Bikin tongseng, Chef. Tongseng. Ya, nyoba bikin tongseng. Oke, that's a smart choice. Yang penting Iya. rempah-rempah dan juga dagingnya bener-bener Bener ini ya. empuk, iya. Iya, Chef diusahain. Enough time lah ya. Iya, tapi untungnya waktunya 90 menit. Oke. Harusnya bisa maksimal, Chef. Oke. That's Oke. good. Thank you, Chef. Aku bikin tongseng yang sering aku makan di Semarang. Dan biasanya itu pakai gula Jawa dan kecap manis. Jadi rasanya lebih cenderung ke manis. Sejauh ini sih masih on track, cuman masih bingung mau tambahin kondimen apa-apa lagi. Febs, Hai, Chef. kamu pakai banyak rempah lagi? Iya. Mau buat apa nih? Akan bikin basmati rice, the beef chick curry, sama cutlet. Terus gimana kamu mengolah beef chicknya? Kamu apain? Beef chicknya saya presto dulu, nanti saya akan bikin karinya. Jadi biar lembut dan soft gitu, agak stew, tapi curry. Terus nanti basmati rice, ada cutlet juga saya bikin. Oke, kamu udah pernah masak beef chick sebelumnya? Ini udah, kalau bikin masakan ini sering di rumah, tapi kalau beef chicknya enggak. Tapi I think bisa diaplikasiin. Oke, just make sure kamu olah beef chick yang benar. 90 menit is enough, apalagi pakai presto. Ya. Dia kalau dimasak dengan baik, biasanya di slow cook, itu teksturnya benar-benar lembut, melt in your mouth, oke? Oke. And that's yang kita expect dari beef chick. Oke. Good luck. Thank you, Chef. Ya, mudah-mudahan aja aku bisa deliver beef curry yang enak deh. Adi, Biasa. bikin apa? Mungkin saya buat sesuatu yang familiar untuk Hari Raya Korban, Chef. Itu Familiar untuk hari kurban. ya, sup Maksudnya? tulang gitu. Sup tulang. Untuk pulang. Sup tulang. Sup tulang. Aduh. Alah, Sup sup tulang untuk pulang. Sup tulang. Karena di Malaysia itu ada sup namanya sup gearbox. Dan pasti saya bisa membuat sup yang hebat. Yang Dites dapat- dulu ya, kamu kalau belum, in case kamu belum pernah mengolah bagian Ya. leher, kamu tes dulu pengolahan bagian dagingnya gimana. Iya, itulah. Mungkin ini di chop and make like bakso or anything. Oke, nice, bisa. Sounds good. Untuk menghasilkan sup yang hebat menggunakan leher sapi ini, saya menggunakan rempah-rempah yang banyak. Terutama rempah kering dan juga kondimen-kondimen yang rahasia dong. Awalnya aku masih bingung mau bikin kondimen apa lagi. Terus langsung aku kepikiran mau bikin cauliflower puree, sambal, 2 jenis kentang, dan ada acarnya juga. Kenapa aku pilih cauliflower puree? Karena aku pengen bikin hidangan aku lebih elegan dan terkonsep seperti fine dining. Tadi di challenge pertama ada kejutan, yaitu keluarga. Kayaknya di challenge kedua ini kejutannya ya pressure test. Aduh, aku cuma bisa harap kalau aku nggak masuk pressure test. Yang pastinya semua kondimen aku harus on point karena ini lumayan simple dishnya. Oh my god. Karena bumbu karinya aku racik sendiri dari nol, so aku agak deg-degan sih, takut overpower. Saking sibuknya bikin kondimen lain, sampai-sampai pastry aku itu gosong. Untung masih ada waktu, akhirnya aku panggang yang kedua deh. Kesulitan yang paling besar saya hadapi adalah untuk mendapatkan daging sapi. Karena leher itu dagingnya terlalu dikit banget. Nah, setelah sekian lama saya menguruskan leher sapi ini, akhirnya saya dapat lebih kurang 200 gram daging sapi yang luar biasa lembut. Kan ini susah nih. Pertama, dagingnya kan kalau Brian murah aja, tadi 30 menit bisa tuh. Dan Brian very smart, he's a smart guy, but not smart enough. Pressure point kali ini adalah sebenarnya kematangan dagingnya dengan menggunakan presto.
Jadi aku harus benar-benar pastiin nih, kuahnya nggak boleh habis dan nggak boleh sampai burn. Guys, jangan sekalian, waktunya tinggal 45 menit. 90 minutes. That's a good time to cook.